Apakah kamu akan percaya jika aku katakan bahwa hanya dalam waktu 3 hari, kamu bisa memulai transformasi yang begitu dalam sehingga kehidupan keuangan, emosional, bahkan kesehatanmu tidak akan pernah sama lagi. Kedengarannya berlebihan, tapi itulah yang sebenarnya terjadi. Ketika kamu benar-benar memahami apa itu paradigma, kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka mencoba berubah dari luar ke dalam. Mereka mencoba ganti pekerjaan, menabung lebih banyak, makan lebih sehat, menjalani terapi. Namun mereka tetap terjebak dalam situasi yang sama, seolah berjalan dalam lingkaran. Mengapa? Karena yang perlu berubah bukan dunia luar, melainkan paradigma yang mengendalikan dunia batinmu. Jika kamu mengikuti aku sampai akhir video ini, aku akan menunjukkan bagaimana cara memprogram ulang paradigma ini dalam 3 hari ke depan, dimulai hari ini. Pernahkah kamu berpikir bahwa sebagian besar keputusan yang kamu buat dalam sehari sebenarnya bukan keputusan yang benar-benar kamu buat? Aku tahu, ini terdengar aneh, bahkan sedikit menyinggung. Tapi begitulah kebanyakan orang hidup. Mereka percaya bahwa mereka mengendalikan hidup, padahal sebenarnya mereka hanya bereaksi terhadap apa yang telah diprogram dalam diri mereka sejak masa kanak-kanak. Bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang usaha. Yang kurang adalah pemahaman tentang apa yang sebenarnya mengendalikan perilaku, sikap, dan yang paling penting, hasil yang kamu dapatkan. Faktanya, kita tidak benar-benar berpikir, kita mengulangi, kita bereaksi. Dan saat aku mengatakan ini, bukan untuk menghakimi atau merendahkan siapapun, ini untuk membuatmu merenung. Pernahkah kamu merasa melakukan atau mengatakan sesuatu, lalu bertanya pada diri sendiri, kenapa aku melakukan ini lagi? Atau pernahkah kamu berjanji pada dirimu sendiri untuk mengubah kebiasaan, memulai rutinitas, memperbaiki hubungan dengan uang, tapi tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari? Ini bukan kurangnya kemauan. Ini adalah paradigma yang sedang bekerja, seperti ada autopilot di bawah sadar yang menentukan bagaimana kamu merespons dunia, meskipun secara sadar kamu menginginkan hal yang berbeda. Aku sendiri pernah mengalaminya. Pada awal usia 20-an, aku menghasilkan sekitar 50 juta rupiah per tahun. Tapi aku memiliki hutang sekitar 75 juta rupiah. Betul sekali. Jika aku menggunakan setiap rupiah yang aku hasilkan untuk membayar hutang, aku tetap akan negatif. Dan kamu tahu yang lebih buruk? Aku pikir itu normal. Aku pikir begitu hidup berjalan. Aku bangun setiap hari, pergi bekerja, pulang dengan lelah, dan berharap keadaan akan membaik. Tapi aku tidak pernah benar-benar berhenti untuk memikirkan mengapa aku terjebak dalam siklus itu. Karena aku bahkan tidak tahu ada cara berpikir lain. Sampai suatu hari seorang pria duduk bersamaku dan bertanya, "Bob, apakah kamu pernah benar-benar melihat hasilmu? Dari mana mereka berasal? Apakah kamu pikir itu terjadi secara kebetulan?" Saat itu seperti seseorang menyalakan lampu di sebuah ruangan yang selama ini aku tinggali dalam kegelapan sejak lahir. Dia menjelaskan bahwa hasilku bukan kebetulan. Mereka adalah konsekuensi. Dan penyebabnya ada di dalam pikiranku, dalam sistem kepercayaan, kebiasaan, dan pola yang bahkan aku tidak tahu keberadaannya. Dia memperkenalkan konsep yang mengubah segalanya, paradigma. Aku belum pernah mendengar kata itu sebelumnya. Tapi dia menjelaskan bahwa itu adalah kumpulan ide yang tertanam dalam bawah sadar dan mengendalikan semua yang kita lakukan, termasuk apa yang kita anggap mungkin. Dan itu membuatku sadar bahwa aku mencoba memperbaiki hidupku tanpa mengubah apa yang sebenarnya mengendalikannya. Aku mencoba mengubah efek tanpa mengubah penyebab. Banyak orang melakukan itu. Mereka berusaha menghasilkan lebih banyak uang, tapi tetap dibayangi rasa takut gagal yang sama. Mereka mencoba keluar dari hubungan yang beracun, tapi kembali ke pola yang sama dengan orang lain. Mereka mencoba berwirausaha, tapi tidak bisa bertindak seperti seorang pengusaha. Kenapa? Karena paradigma lama tetap ada, dan itu selalu menang. Kamu bisa belajar, mencari pengetahuan, menghadiri seminar, menonton video seperti ini. Tapi jika paradigma tidak berubah, tidak ada yang berubah. Itulah sebabnya, meskipun tanpa pendidikan, tanpa uang, dan dengan catatan kegagalan, aku bisa menghasilkan lebih dari 100 juta rupiah dalam waktu kurang dari 1 tahun.
karena aku mengubah apa yang sudah diprogram dalam diriku. Dan seaneh mungkin kedengarannya, aku mulai dengan melakukan sesuatu yang sederhana. Membersihkan kantor. Pekerjaannya sendiri tidak istimewa. Yang istimewa adalah keadaan mentalku saat melakukannya. Aku membersihkan seolah aku sedang membangun sebuah kerajaan. Karena di dalam diriku aku sudah berubah. Programku berkata, kamu mampu, kamu pantas, kamu akan menang. Sekarang pikirkan, berapa kali kamu ingin mengubah sesuatu dalam hidupmu, tapi sesuatu yang lebih kuat menarikmu kembali? Berapa kali kamu mencoba melakukan hal berbeda, tapi kembali ke pola lama? Itu bukan nasib buruk, bukan takdir. Itu hanya paradigma kamu yang berteriak lebih keras daripada keinginanmu. Dan masih ada lagi. Sebagian besar orang bahkan tidak menyadari bahwa hal ini ada. Itulah sebabnya mereka tidak pernah bisa maju. Mereka mengganti lingkungan, mengganti pekerjaan, pindah kota, bahkan kadang pasangan, tapi tetap terjebak pada hasil yang sama, karena mereka membawa paradigma yang sama. Jika Anda benar-benar ingin mengubah hidup Anda, langkah pertama adalah memahami bahwa apa yang Anda lihat di luar adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri Anda. Dan cerminan itu dibentuk oleh pola-pola yang tidak Anda pilih secara sadar. Namun sekarang setelah Anda menyadari hal ini, Anda dapat mulai mempertanyakan, memprogram ulang dan menggantinya. Tidak perlu rumit, yang penting konsisten. Selama 3 hari ke depan, mulailah mengamati pikiran dan tindakan Anda dengan rasa ingin tahu, seolah-olah Anda melihat seseorang dari luar. Setiap kali Anda bertindak secara otomatis, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berasal dari saya atau dari paradigma lama saya? Hanya dengan latihan ini saja, Anda akan melihat seberapa besar Anda belum mengendalikan diri. Belum, tapi juga akan menunjukkan bahwa Anda bisa mengendalikannya. Dan di sanalah transformasi sejati dimulai. Karena apa yang Anda pikir sebagai kepribadian, takdir atau batasan Anda hanyalah sebuah pola yang bisa diubah. Dan ketika Anda benar-benar memahami ini, tidak ada jalan kembali. Anda tidak akan pernah melihat hidup Anda dengan cara yang sama lagi. Dan itu, hanya itu bisa menjadi awal dari jalan baru Anda. Gambaran yang Anda miliki tentang diri sendiri adalah langit-langit tak terlihat yang menentukan sejauh mana Anda bisa pergi. Tidak peduli seberapa banyak Anda belajar, bekerja keras, atau menginginkan sesuatu yang baru. Jika dalam hati Anda citra diri Anda tidak mendukung skenario baru itu, Anda akan menyabotase diri sendiri. Anda akan mencari alasan, menunda-nunda, menerima kurang dari yang pantas Anda terima, dan bahkan tidak menyadari bahwa Anda melakukannya. Kebanyakan orang percaya bahwa hidup mereka dibatasi oleh keadaan, lingkungan, pemerintah, atasan, pasangan. Tapi sebenarnya, yang membatasi adalah persepsi Anda tentang siapa Anda. Dan persepsi itu, lukisan mental itu, terbentuk saat Anda belum sadar apa yang sedang dibangun. Saya ingat sebuah percakapan yang saya lakukan bertahun-tahun lalu. Ketika hidup saya benar-benar kacau, seorang pria yang kemudian menjadi salah satu orang terpenting dalam perjalanan saya, menatap saya dan berkata, "Kamu adalah salah satu orang paling malang yang pernah saya temui." Saat itu saya terdiam. Dia tidak mengatakan itu untuk menghina saya. Dia mengatakannya untuk membangunkan saya. Saya selalu bangkrut, selalu sakit, dan selalu membuat alasan mengapa hidup saya tidak berjalan. Tapi kenyataannya saya tidak percaya saya pantas mendapatkan lebih dari itu. Citra diri saya adalah seorang pecundang, dan sebanyak apapun saya mencoba mengubah kenyataan luar saya, bagian dalam saya menarik semuanya kembali. Anda mungkin ingin menghasilkan lebih banyak uang, tapi jika di dalam Anda melihat diri sebagai seseorang yang selalu hidup di batas, yang tidak pandai menghitung, yang tidak tahu cara mengelola uang, apa yang Anda kira akan terjadi? Anda akan menghabiskan semuanya. Anda akan melewatkan peluang bagus. Anda akan menciptakan masalah yang membenarkan kekurangan itu. Karena bawah sadar, Anda akan mencari kesesuaian dengan citra diri Anda. Dan ini berlaku di semua bidang, hubungan, kesehatan, karier. Saya mengenal orang-orang yang berhasil meraih sesuatu yang baik untuk sementara waktu, tapi tidak bisa mempertahankannya. Seolah ada sesuatu di dalam mereka yang berkata, "Kamu tidak pantas untuk ini."
Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Mereka melewati batas yang mereka percaya pantas mereka dapatkan. Dan paradigma lama menarik mereka kembali. Apakah Anda pernah merasa tidak nyaman dalam situasi yang terlalu baik? Pernahkah Anda menyabotase hubungan yang berjalan baik? Atau menyerah pada sebuah proyek tepat saat akan berhasil? Itu bukanlah nasib buruk. Itu adalah termostat internal Anda yang memberitahu bahwa Anda telah melewati batas. Dan seperti termostat apapun, ia akan bekerja untuk mengembalikan keadaan ke normal yang dianggapnya. Namun normal itu didasarkan pada citra diri Anda yang terdistorsi. Saya hidup seperti itu. Sampai saya diperkenalkan pada sebuah gagasan yang pada pandangan pertama tampak terlalu sederhana untuk dipercaya. Saya diberitahu, Anda tidak akan pernah mengubah hasil Anda secara permanen sampai Anda mengubah citra diri Anda. Saya tidak langsung percaya, tapi saya memutuskan untuk mencoba. Saya mulai membayangkan diri saya berbeda. Saya mulai melihat diri saya sebagai seseorang yang pantas untuk berhasil, yang bisa sehat, bahagia, dan bebas. Awalnya terasa palsu, terasa dipaksakan, tapi seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Cara saya berjalan, cara saya berbicara, cara saya memandang peluang. Dan kemudian sesuatu yang menarik terjadi. Saya mulai menarik situasi yang sejalan dengan citra baru itu. Saya mendapatkan klien yang lebih baik. Penghasilan saya meningkat, kira-kira setara dengan 20 juta rupiah. Dan mungkin yang paling penting, saya mulai lebih menghargai diri saya sendiri. Saya berhenti menerima remah-remah kehidupan. Ini bukan sulap. Ini adalah pikiran. Ini adalah pemrograman. Dan ilmu pengetahuan membuktikannya. Studi dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa cara seseorang memandang dirinya secara langsung memengaruhi keputusan, perilaku, dan bahkan reaksi fisiologisnya. Artinya, citra diri Anda dapat memengaruhi kesehatan Anda, bukan hanya dompet atau suasana hati Anda. Lihatlah sekeliling Anda. Berapa banyak orang yang Anda kenal hidup bertahun-tahun dalam situasi yang sama. Mereka berganti pekerjaan, pindah kota, tetapi mereka tetap merasa frustrasi, gelisah, dengan perasaan bahwa mereka tidak maju. Itu karena mereka mencoba mengubah dunia luar tanpa menyentuh dunia dalam, tanpa mengubah citra yang mereka miliki tentang diri mereka sendiri. Perubahan dimulai ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi menerima citra lama itu. Ketika kamu berhenti mengulang pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup cantik, tidak cukup muda, dan mulai membangun citra baru yang bukan berdasarkan apa yang orang katakan, tapi berdasarkan apa yang kamu pilih untuk percaya. Jika aku percaya pada semua yang orang katakan tentangku, aku tidak akan pernah keluar dari dasar jurang. Aku pernah dengar aku bodoh, tidak punya masa depan, harus puas dengan sedikit. Tapi aku memilih untuk percaya pada visi yang lebih besar. Bukan karena aku istimewa, tapi karena aku punya pilihan. Dan kamu juga punya. Jadi jika kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, lihatlah dengan jujur citra yang kamu miliki tentang dirimu sendiri. Citra itu dibentuk tanpa izinmu, tapi sekarang kamu bisa membangunnya kembali dengan kesadaran. Karena kamu bukan apa yang orang katakan tentangmu. Kamu adalah apa yang kamu pilih untuk menjadi. Dan semuanya dimulai dari bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Percayalah, tidak ada yang melewati batas citra dirinya sendiri. Kamu sampai sejauh kamu percaya, bisa sampai. Dan begitu kamu mengubah keyakinan itu, seluruh dunia akan mulai merespon secara berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah dari dalam. Dan itu selalu dari dalam keluar, tidak pernah sebaliknya. Berpikir adalah sesuatu yang kebanyakan orang kira mereka lakukan, tapi hampir tidak ada yang benar-benar melakukannya. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh atau bahkan menyinggung, tapi lihatlah sekelilingmu, dengarkan percakapan dengan seksama. Perhatikan apa yang orang katakan dan lakukan. Kamu akan menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang dikatakan sehari-hari hanyalah pengulangan, reaksi, kebisingan, bukan pemikiran sejati. Berpikir membutuhkan usaha, berpikir membutuhkan kehadiran, dan yang paling penting, berpikir membutuhkan tanggung jawab. Kebanyakan orang hanya berjalan dengan autopilot. Mereka bereaksi terhadap apa yang mereka lihat di berita, apa yang mereka dengar di jalan,
apa yang orang lain katakan sebagai kebenaran. Mereka tidak menyaring apa yang masuk ke pikiran mereka, dan apa yang tidak disaring menjadi bagian dari pemrograman bawah sadar mereka. Ini berarti bahwa, tanpa sadar, mereka membiarkan informasi apapun, ketakutan kolektif apapun, batasan eksternal apapun, menjadi kebenaran di dalam diri mereka. Dan ketika itu terjadi, ide-ide tersebut mulai mengatur perilaku, keputusan, dan akibatnya hasil. Aku ingat dengan jelas satu momen yang sangat membekas di hatiku. Aku berada di Chicago, masih berusaha memahami apa yang membuatku berubah begitu banyak dalam waktu singkat. Aku sudah berhenti dari pekerjaan membersihkan kantor, sudah menghasilkan jumlah yang sebelumnya tampak mustahil, sekitar 50.000 euro per bulan. Dan meskipun begitu, aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Aku merasa seperti seseorang yang secara kebetulan membuka kombinasi brankas dengan benar. Dan itu membuatku gelisah. Aku perlu memahami mekanismenya. Saat itulah aku mulai mempelajari pikiran. Aku mulai mengerti bagaimana pikiran mempengaruhi perasaan, yang mempengaruhi tindakan, yang menghasilkan hasil. Rangkaian ini sederhana, tapi hampir tidak ada yang menghormatinya, karena hampir tidak ada yang belajar berpikir dengan sadar dan sengaja. Masalahnya adalah, kita sering bingung antara aktivitas mental dengan berpikir. Pikiran selalu sibuk, tapi kesibukan bukanlah arah. Kamu bisa punya mobil kuat dengan mesin menyala sepanjang hari, tapi jika kamu tidak memutar kemudi dengan sengaja, kamu tidak akan kemana-mana. Kamu hanya akan berputar-putar, dan itulah yang terjadi pada kebanyakan orang. Mereka menghabiskan energi, bekerja, berusaha, tapi tidak maju. Dan jika mereka maju, itu ke tempat yang tidak mereka inginkan, karena mereka tidak berpikir dengan jelas. Berpikir adalah menggunakan kemampuan mental tingkat tinggi, imajinasi, intuisi, persepsi, memori, nalar, dan kemauan. Berpikir adalah melihat lebih dari sekadar tampilan luar. Berpikir adalah mempertanyakan. Berpikir adalah membayangkan sesuatu yang belum ada. Berpikir adalah mempertahankan secara mental gambaran keberhasilan, meski segala sesuatu di sekeliling mengatakan sebaliknya. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka mengatakan diri mereka realistis. Mereka bilang mereka tidak bisa membayangkan sesuatu yang lebih baik karena hidup itu sulit. Tapi kenyataannya, mereka dilatih untuk membatasi pandangan mereka sendiri. Bukan kenyataan yang sulit, melainkan persepsi mereka tentangnya yang sudah dikondisikan pada penderitaan. Ketika kamu mulai berpikir secara kreatif, kamu mengganggu. Kamu mengganggu orang lain dan juga paradigma milikmu sendiri, karena pola mental lama tidak menginginkan hal baru. Ia menginginkan kenyamanan, meski kenyamanan itu adalah ketidaknyamanan yang sudah dikenal. Dan di sanalah konflik itu muncul. Kamu ingin berubah, tapi mode otomatismu ingin mempertahankan segala sesuatunya seperti adanya. Konflik ini muncul dalam bentuk penundaan, keraguan, ketakutan, bahkan sabotase diri sendiri. Dan jika kamu tidak menyadari ini, kamu akan mengira ada yang salah dengan dirimu. Padahal sebenarnya, kesalahannya ada pada bagaimana kamu menggunakan atau tidak menggunakan kemampuan berpikirmu. Aku telah bekerja dengan orang-orang dari semua benua, orang-orang dari Asia, Amerika Selatan, dari Eropa, Oseania, dan di semua tempat itu kebutuhan manusia pada dasarnya sama. Orang-orang ingin terbebas dari kekhawatiran finansial, melakukan apa yang mereka cintai, dan bergaul dengan orang-orang yang positif. Namun kebanyakan dari mereka terdiam dan tidak bergerak. Ketika saya bertanya apa yang mereka lakukan untuk berubah, jawabannya selalu samar. Mereka menunggu sesuatu terjadi dengan sendirinya. Tapi perubahan tidak terjadi begitu saja. Perubahan dibangun, dan itu dimulai dengan pikiran yang terarah. Anda harus memahami bahwa pikiran Anda seperti sebuah taman. Jika Anda tidak menanam apapun, rumput liar akan tumbuh. Jika Anda tidak memilih apa yang akan dipikirkan, pikiran acak dan seringkali merusak akan menguasai. Dan pikiran-pikiran itu dipengaruhi oleh semua yang Anda konsumsi. Percakapan yang Anda lakukan, video yang Anda tonton, berita yang Anda baca. Semua itu membentuk pandangan Anda tentang dunia. Dan yang paling penting, pandangan Anda tentang diri sendiri. Pikirkan media sosial misalnya. Paparan konstan terhadap kehidupan yang tampak sempurna menciptakan pasukan orang yang tidak puas,
cemas, dan tidak percaya diri. Tapi hampir tidak ada yang berhenti untuk memikirkannya. Mereka hanya mengonsumsi, membandingkan, merasa buruk, dan melanjutkan rutinitas mereka, tanpa sadar memperkuat siklus negatif itu. Itu bukan berpikir. Itu adalah pemrograman bawah sadar. Itulah mengapa sangat penting untuk mengembangkan kebiasaan berpikir dengan sengaja. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk merenung, mempertanyakan, membayangkan. Ajukan pertanyaan seperti, apa yang benar-benar saya inginkan? Apakah keyakinan ini benar milik saya atau ditanamkan oleh orang lain? Jenis orang seperti apa yang harus saya jadi untuk mencapai apa yang saya inginkan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban langsung, tapi membuka pintu. Dan di balik pintu itulah level berikutnya tersembunyi. Studi dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa orang yang sering berlatih visualisasi, kreatif mengalami peningkatan signifikan dalam motivasi, kejelasan tujuan, bahkan indikator kesehatan fisik. Ini karena otak tidak membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan dengan kuat. Ketika Anda membayangkan dengan emosi, Anda menanamkan gambar baru dalam alam bawah sadar Anda, dan gambar itu mulai membentuk realitas Anda. Ini bukan sihir, ini biologi, neuroplastisitas, dan pengulangan. Anda mulai dengan mengubah pikiran Anda. Pikiran itu menghasilkan perasaan, dan perasaan itu mendorong tindakan baru. Jika Anda mempertahankan siklus ini cukup lama, paradigma berubah, dan ketika paradigma berubah, hasilnya berubah. Sesederhana itu. Kebanyakan orang mencoba mengubah hasil secara langsung. Mereka ingin menghasilkan lebih banyak uang, meningkatkan kesehatan, memiliki hubungan yang lebih baik, tapi mereka tidak mengubah sumber hasil itu, pikiran. Itulah sebabnya mereka hidup dalam efek yoyo. Membaik sedikit, lalu memburuk lagi. Maju mundur. Karena mereka terus berpikir seperti biasanya. Dan seperti kata pepatah lama, kegilaan adalah melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil berbeda. Saya akan bilang lebih lanjut. Kegilaan adalah berpikir sama dan mengharapkan hidup baru. Jika Anda benar-benar ingin mengubah realitas Anda, mulai sekarang perhatikan pikiran Anda. Bukan hanya apa yang Anda pikirkan, tapi bagaimana Anda berpikir. Kualitas pikiran Anda menentukan kualitas hidup Anda. Dan kabar baiknya, berpikir adalah keterampilan. Anda bisa belajar, berlatih, dan menguasainya. Hanya perlu memutuskan. Karena saat Anda mulai berpikir dengan jernih, Anda mulai hidup dengan tujuan. Dan di sanalah semuanya berubah. Anda bisa tahu semua tentang paradigma, memahami bagaimana bawah sadar bekerja, menguasai setiap teori tentang pemikiran kreatif, dan tetap berada di tempat yang sama. Karena ada jembatan antara apa yang Anda pelajari dan apa yang Anda lakukan, dan jembatan itu disebut disiplin. Dan ini sesuatu yang harus dikatakan dengan jelas, tanpa disiplin tidak ada yang berubah. Sama sekali tidak. Disiplin adalah kemampuan memberi perintah pada diri sendiri dan menaatinya. Itu mengatakan, saya akan melakukan ini setiap hari, dan melakukannya. Bahkan saat Anda tidak mau, bahkan saat terasa tidak ada yang berhasil, bahkan saat tidak ada yang melihat, karena disitulah transformasi terjadi. Kebanyakan orang tidak gagal karena kurangnya pengetahuan. Mereka gagal karena menyerah terlalu cepat, karena mereka menunggu motivasi padahal seharusnya menumbuhkan disiplin. Dan saya bukan bicara tentang ketegasan yang menekan atau hidup dalam rutinitas kaku. Saya bicara tentang keputusan dalam diri untuk berkomitmen pada evolusi diri sendiri. Mengambil kendali atas hidup Anda. Karena Anda harus memutuskan apa yang akan terjadi pada Anda, atau orang lain yang akan memutuskan. Dan kebanyakan orang sudah hidup di bawah keputusan yang bahkan bukan milik mereka. Keputusan orang tua, budaya, ketakutan. Saya ingat seperti kemarin hari ketika saya pertama kali mendengar kalimat yang mengubah hidup saya. Bob, hasil tidak pernah berbohong. Lihat hasilmu. Mereka mengatakan tepat apa yang kamu yakini. Dan hari itu, saya menghadapi kebenaran pahit. Saya bilang saya ingin lebih banyak uang, tapi saya selalu dalam defisit. Saya bilang saya ingin sehat, tapi saya sering sakit. Saya bilang saya ingin damai, saya selalu merasa kesal. Dan kenyataannya, hasil-hasil saya mencerminkan dengan tepat
siapa diri saya sebenarnya di dalam. Hal itu mengguncang saya. Berhari-hari saya terus memikirkannya. Sampai akhirnya saya mengerti, saya bisa terus mencari pembenaran, menyalahkan masa lalu, kesempatan, atau keberuntungan, atau saya bisa mengambil kendali. Namun mengambil kendali membutuhkan sesuatu yang belum pernah saya latih sebelumnya. Konsistensi. Saya harus melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika saya tidak ingin melakukannya. Bahkan ketika kebiasaan lama berusaha menarik saya kembali. Saat itulah saya mulai dengan tantangan sederhana. Setiap hari tanpa terkecuali, saya membaca bagian dari buku Think and Grow Rich. Mungkin sedikit, tapi setiap hari. Dan saya tidak melewatkan satu hari pun. Saya membaca, merenungkan, mencatat. Dan sesuatu mulai berubah di dalam diri saya. Bukan perubahan eksternal yang langsung terlihat, tapi sesuatu di dalam diri saya mulai diprogram ulang. Saya mulai merasa lebih teguh, lebih fokus. Dan seiring waktu, hasil saya juga mulai berubah, karena saya sudah bukan orang yang sama lagi. Sekarang saya mengerti bahwa disiplin bukan hanya sebuah kebiasaan, itu adalah identitas. Ketika Anda melihat diri Anda sebagai orang yang disiplin, Anda berhenti bernegosiasi dengan diri sendiri. Anda tidak bertanya-tanya apakah Anda akan melakukannya. Anda cukup melakukannya. Dan setiap tindakan kecil yang konsisten mengirimkan sinyal baru ke alam bawah sadar Anda. Inilah aku sekarang. Dan seiring waktu, itu menjadi standar baru Anda, paradigma baru Anda. Ingin tahu mengapa banyak orang hanya mendapatkan hasil biasa-biasa saja? Karena mereka bertindak hanya ketika mereka merasa ingin melakukannya. Karena mereka menyerah pada rintangan pertama. Karena mereka selalu menunggu waktu yang tepat, tanda yang tepat, suasana yang tepat, inspirasi yang tepat. Tapi waktu yang tepat adalah sekarang. Tanda yang tepat adalah ketidakpuasan Anda saat ini. Dan inspirasi datang setelah tindakan, bukan sebelumnya. Jika Anda pikir disiplin adalah sesuatu yang bawaan, yang dimiliki beberapa orang dan tidak oleh yang lain, ketahuilah bahwa itu juga sebuah paradigma. Disiplin bisa dikembangkan, dan langkah pertama untuk mengembangkannya adalah berhenti berkata pada diri sendiri bahwa Anda tidak fokus, Anda mudah terganggu, Anda malas. Setiap kali Anda mengatakan itu, Anda justru memperkuat hal yang ingin Anda ubah. Ingat paradigma itu. Apa yang Anda ulangi dengan perasaan terekam dalam alam bawah sadar. Jadi jika Anda memperlakukan diri Anda sebagai orang yang tidak disiplin, bertindak seperti orang yang tidak disiplin, berbicara seperti orang yang tidak disiplin, maka Anda akan tetap seperti itu. Namun jika Anda mulai sekarang, walaupun dengan hal sederhana, berperilaku seperti orang yang berkomitmen, perubahan akan datang. Saya sering berkata, mulai dari yang kecil, pilih satu kebiasaan, hanya satu. Dan pertahankan. Bisa jadi bangun 15 menit lebih awal dan menulis tujuan hari Anda, atau membaca selama 5 menit setiap hari, atau minum segelas air begitu bangun tidur. Apa saja. Yang penting bukan ukuran tindakan itu, tapi bahwa Anda mengambil kendali. Anda mengatakan pada diri sendiri, di sini aku yang memimpin. Dan itu punya kekuatan luar biasa. Ilmu pengetahuan membuktikan hal ini. Penelitian yang dipublikasikan di Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa orang-orang yang mengembangkan pengendalian diri melalui komitmen kecil sehari-hari secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka untuk menahan gangguan, menunda-nunda, dan kambuh kembali. Artinya, disiplin itu seperti otot. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin kuat ia menjadi. Anda tidak perlu sempurna, Anda hanya perlu konsisten. Sebagian besar perubahan hidup tidak terjadi karena peristiwa besar. Mereka terjadi karena keputusan-keputusan kecil yang dibuat setiap hari, sampai akhirnya menumpuk dan menciptakan versi baru dari diri Anda. Versi yang tidak hanya menginginkan kesuksesan, tapi siap untuk menjaganya. Dan ada sesuatu yang mungkin tak pernah diberitahu pada Anda. Disiplin setelah dibangun membebaskan Anda. Mungkin terdengar bertentangan, tapi itu benar. Ia tidak memenjarakan Anda. Ia membebaskan Anda. Karena semakin sering Anda memenuhi janji pada diri sendiri, semakin sedikit Anda bergantung pada pengakuan orang lain, semakin sedikit Anda dikendalikan oleh emosi sesaat, semakin sedikit Anda merusak diri sendiri.
Anda menjadi seseorang yang dapat dipercaya oleh diri sendiri, dan itu tidak ternilai harganya. Jadi jika Anda ingin sebuah titik awal, inilah undangan saya. Pilih satu tindakan sederhana yang selaras dengan kehidupan yang Anda inginkan, dan ulangi setiap hari, 3 hari, tanpa alasan, hanya 3 hari, dan perhatikan bagaimana perasaan Anda. Anda mungkin menemukan bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Anda memegang kendali, dan itu mengubah segalanya. Poin terpenting dari semua ini adalah memahami bahwa yang sebenarnya mengendalikan hidup Anda bukanlah keadaan luar, melainkan paradigma yang bekerja di dalam diri Anda. Kumpulan keyakinan dan kebiasaan yang menentukan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Ketika Anda mengubahnya, Anda mengubah segalanya. Dan perubahan itu tidak dimulai besok, tapi saat Anda memutuskan untuk mengambil kendali sekarang. Dan jika Anda merasa ini menyentuh Anda dengan cara tertentu, jangan berhenti di sini. Video berikut yang muncul di layar akan membawa Anda lebih dalam ke dalam proses transformasi ini. Anda akan naik satu anak tangga lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda dan menjadi 1% lebih baik dari yang Anda sekarang. Terima kasih telah bersama saya di sini. Saya tunggu Anda di video berikutnya.